seharusnya kita melatihkan beberapa skills yang harus dikuasai oleh siswa, peserta didik, dan juga pendidiknya pada era misinformasi. Jadi Bapak dan Ibu, ini kira-kira yang akan kami sampaikan. Kita akan coba lihat mengenai apa sih era digital itu dan apa saja uniqueness, apa yang harus dihadapi, apa pros cons-nya, kemudian bagaimana pendidikan sains akan dikembangkan atau juga dijalankan dalam proses tersebut. Jadi kira-kira ini yang akan kami sampaikan pada hari ini. Jadi kalau kita coba tracer datanya bahwa memang tidak bisa dipungkiri, kita juga tidak bisa menyetop misinformation yang di-share oleh banyak pihak. Karena pengguna internet di dunia saat ini sudah 64,6% dari populasi dunia. Jadi sudah melewati separuh dari penduduk dunia menggunakan internet. Kemudian 4,8 miliarnya itu adalah pengguna sosial media. Separuh dari itu terkoneksi dengan sosial media. Padahal sosial media adalah salah satu media yang sangat mudah sekali untuk menyebarkan informasi. Dan di tahun 2021 penggunaan devices yang menggunakan artificial intelligence itu diperkirakan ada 4,2 miliar, dan tahun 2024 itu akan double, 8,4 miliar. So kita memang tidak bisa menghindar adanya misinformation atau informasi disrupsi yang salah di-share oleh beberapa pihak ke internet. Nah, kita juga tahu bahwa Google sebagai mesin pencari yang paling banyak digunakan saat ini selain dari Bing ataupun Yahoo, itu diakses per detiknya di sini dikatakan over 99,000 searches. Jadi setiap 1 detik itu ada 99.000 pencarian di Google. Nah, artinya berarti pernah saya mengadakan survei kepada mahasiswa, siapa yang akan mereka andalkan ketika mencari pengetahuan, apakah guru, dosen, atau pakar? Ternyata tidak. Mereka lebih mengandalkan Google, ya, mengandalkan YouTube, mengandalkan Wikipedia. Saat itu saya merasa harga diri saya sebagai dosen agak menurun gitu ya. Saya kira Pak Prof. Nadi dan juga Pak Nasir mungkin mengalami hal yang sama, betapa kita sangat sebagai dosen ditantang untuk lebih mengetahui sumber-sumber informasi yang lebih tepat dibandingkan dengan mahasiswa yang pada era sekarang mereka ada pada era merdeka untuk mencari apapun yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa inquiry atau pengetahuan, penelusuran pengetahuan, kebenaran ilmiah yang kita sama-sama sepakati sebenarnya bisa kita peroleh dari pengalaman, experience. Terus ada juga tentu yang sangat kita harapkan sebagai saintis adalah pembuktian secara ilmiah melalui riset atau eksperimen. Dan ada juga dari otoritas pengetahuan. Nah, otoritas pengetahuan selama ini informasinya itu dari guru, dosen ya. Dulunya kita kalau ingin tahu sesuatu maka kita ikut kelas dosen atau kelas guru lalu kita tanya kepada mereka, kepada pakar dan juga kamus mungkin. Tapi di era digital otoritas pengetahuan itu tidak lagi bersandar kepada orang-orang tadi, tapi berpindah pada Wikipedia, Google, Bing, Yahoo, atau sekarang ada ChatGPT. Sebentar lagi Google akan mengeluarkan juga semodel dengan ChatGPT, karena ChatGPT ini Elon Musk dan Microsoft akan menggandeng yang lain untuk mengeluarkan searching software tapi yang bisa chat gitu ya. Ini yang sekarang lagi booming adalah ChatGPT. Nah, kita juga berada pada post-truth society era. Jadi era di mana orang-orang itu mulai menyangkal adanya fakta ya. Jadi mereka lebih mempercayai informasi yang beredar atau informasi palsu atau yang di-share oleh konspirasi. Ya, jadi sangat mudah untuk dipengaruhi. Ada juga orang yang memang tugasnya atau pekerjaannya menyebarkan informasi palsu atau teori konspirasi. Mereka dibayar untuk itu. Ya, jadi era yang betul-betul kita kabur antara batas opini dan fakta.
Jadi internet itu menjadi platform yang sangat luas untuk menyebarkan kebohongan, bahkan kecepatan penyebarannya melampaui kecepatan penyebaran truthness atau kebenaran. Nah, jadi alat ini atau internet itu juga menyebabkan tidak dipercayainya lagi para pakar. Ya, jadi yang dipercayai itu orang-orang merasa dirinya sanggup untuk menjadi pakar karena bisa mencari sendiri. Nah, siswa-siswa kita saya kira juga akan seperti itu. Jadi di dalam pendidikan sains saya melihat bahwa ada banyak tantangan yang kita hadapi pada era ini, yaitu yang pertama, informasi yang disebarkan oleh orang-orang tadi kesannya scientific, ya. Jadi kesannya scientific, kontennya science, tapi sebenarnya itu ada beberapa konten yang melemahkan konsep sains yang sudah mapan. Jadi idenya seperti terselubung gitu. Nah, artinya nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kalau kita baca kesannya seperti benar dalam konsep sains, ya. Tapi sebenarnya di dalam konten tersebut kalau kita gunakan cara berpikir sains atau kita gunakan konsep-konsep sains yang benar, maka kita akan menemukan sendiri kesalahannya. Jadi di sini dikatakan bahwa saat ini semua orang merasa dirinya bisa intelektual secara mandiri. Artinya dia nggak perlu nanya lagi kepada dosen, dia tidak perlu tanya kepada guru, tapi dia bisa mengeksploitasi apapun yang ada di internet dan menjadikan dia sebagai expert, gitu ya. Siapapun bisa jadi expert dengan mencoba untuk mengakses internet. Jadi domain kepakaran itu mulai kikis, gitu ya, mulai terkikis. Jadi kalau kita lihat tadi definisi dari Wikipedia itu menarik, mengatakan bahwa literasi digital itu adalah combining antara kognitif dan technological skills. Jadi mengkombinasikan antara thinking skills. Maka kalau kita bilang literasi digital itu bukan saja melek menggunakan sosmed, artinya secara technically dia bisa mencet-mencet bikin konten, bukan itu, tapi juga harus menggabungkan kognitif, thinking skills. Jadi ada kemampuan untuk secara kontennya ada scientificnya, ada hal yang sesuai dengan kesepakatan atau konsensus ilmiah, gitu ya. Nah, kemampuan untuk mengatasi dan juga memecahkan masalah, menggunakan thinking skills untuk memecahkan masalah itu hanya akan bisa dilakukan apabila berdasarkan pada informasi dan fakta. Masalahnya informasi yang tersedia ini yang harus kita kritisi, lalu fakta yang ada harus kita analyze dan harus kita respon. Nah, jadi kita dari sana tadi kita mengatakan atau bisa menyimpulkan bahwa ada unsur critical thinking, ada unsur problem solving yang dimuat di dalam literasi digital tadi. Literasi digital itu perlu kita pergunakan ya untuk bisa memecahkan masalah. Nah, pemecahan masalah sendiri tidak bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki critical thinking, tidak punya creativity, dan tidak punya argumentation skills. Pemecahan masalah atau problem solving itu menjadi capaian pembelajaran yang sangat basic di kurikulum Merdeka dan juga menjadi CPL dan CPMK di MBKM perguruan tinggi. Jadi kenapa pemerintah mengubah kurikulumnya? Salah satunya adalah ingin siswa-siswa itu dididik supaya bisa menjadi problem solver, bisa menjadi inovator, bisa responsif pada kasus-kasus yang sifatnya lokal, nasional, dan global. Kenapa mahasiswa disuruh ber-MBKM? Salah satunya supaya dia bisa menjadi problem solver. Gitu. Nah, di dalam memecahkan masalah tidak bisa kalau dia tidak punya critical thinking, tidak bisa kalau dia tidak punya argumentasi dan kreativitas.